Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini kita masih bersama dengan Abah Nasir ya, Abah Nasir sama D.A. Rizal, yang mana Abah Nasir ini adalah seorang pakar spiritual yang kebetulan beliau juga adalah langsung keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah, beliau sangat paham sekali tentang silsilah atau tentang Prabu Siliwangi. Dan di konten kali ini Abah Nasir akan mencoba memanggil sosok Panglima Eyang Naga dari Kerajaan Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Bener bah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan di konten kali kita berhasil menarik atau memanggil sosok Kodam dari Panglima Eyang Naga ya Pak? Ya kurang lebihnya mungkin Kang Nasir akan berusaha untuk melakukan penarikan itu sosok dari Nyi Roro Kidul kalau bisa ya Ki. Mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau bisa ini Bu. Mari kita mengucapkan Fatihah dulu biar kita dilindungi sama Yang Kuasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang menguasai langit, yang menguasai goib yang ada di lautan, yang menguasai keluarga Prabu Siliwangi, yang menguasai Ibu Ratu atau Ibu. Semoga Allah melindungi yang satu pada anak saya. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu kali jaga Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan memanjatkan puji yang mempunyai puji. Siapa yang punya pencipta kita, mencipta saya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf
kita menggunakan bahasa Sunda. Mohon maaf, ini dengan siapa, Mbak Ki? Saya Ratu Daud. Oh, Masya ini Ibunda Ratu. Hajah Hajah Ibunda Ratu Laut Kidul berarti. nama lengkapnya Hajah siapa? Maaf, saya tidak menyebutkan atau bisa memberitahu yang sebenarnya, karena kalau dikasih nama yang aslinya mungkin banyak orang yang menggunakan memanggil Oh, saya. iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Ibunda Ratu, berarti ini langsung Bunda sendiri yang datang sekarang ini. Ya, insya Allah. Masya Allah, subhanallah. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang saya di alam gaib yang menguasai tugas saya itu menguasai samudra sama wali Sunan Kalijaga. Mitos banyak orang bercerita mau mengalahkan Rama Prabu Siliwangi. Saya pernah meminjamkan satu tombak muka. Tolong cerna pikiran akal sehat kita. Masa seorang anak mau membunuh yang telah melahirkan, yang telah memberi biaya hidup kita. Bohong. Berarti cerita itu di Babat itu gak pas ya? Gak ada. Maksudnya kamu? Cerita di Babat Cirebon kan? Oh, Bapak Cirebon ya. Bohong. Berarti sebenarnya Eyang Sunan Kalijaga mau mengalahkan Eyang Prabu Siliwangi dengan meminjam tombak Ratu Pantai Ratu Selatan. Pantai Selatan itu cuman cerita Mitos. berarti. Mitos. Oh, Nanti saya sudah saya keluar, nanti panggil Sunan Kalijaga. bisa dipanggil. Insya Allah dengan izin Allah yang Maha Kuasa atas kudrat idolatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini harus kuatkan iman kita, akidah kita kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan bumi langit. Memang saya keluarga Prabu Siliwangi menguasai tugasnya Prabu Selatan sampai ke Jawa. Terus Aki punten Ibu Ibunda Ibu Ratu, maaf ya. Karena di cerita mitos itu seperti itu sudah menyeluruh, bahkan sudah diakui oleh tata bahasa memang seperti itu. Cuman tujuannya itu sebenarnya untuk apa gitu? Untuk mengarang sampai berita seperti itu maksudnya apa gitu? Coba kita teliti dengan akal sehat, dengan pikir kita. Apa benar Prabu Siliwangi versinya macam-macam? Iya betul. Sama saya juga macam-macam. Betul Bunda betul. Makanya kita harus kuatkan diri kita, pasrahkan kepada Allah yang menciptakan tubuh bunda atau tubuh seseorang yang lagi. Terus Bunda, kalau di cerita Babat itu
tujuannya untuk mengalahkan Eyang Prabu Siliwangi itu karena memang Eyang Prabu Siliwangi itu nggak mau masuk Islam ceritanya. Nah, ceritanya seperti itu, Bunda. Nah, tapi justru kan tadi di konten yang sebelumnya kan kita pernah membahas bahwa memang Eyang Prabu Siliwangi itu sudah Islam semenjak menikah dengan Bunda Subanglarang, betul kan gitu, Ki? Ya. Bener Ibu Bunda. Ya, makanya coba pikir, masa seorang anak membunuh bapak? Iya, betul. Maka dijaga ya. Maka pakai pikiran akal sehat. Maka menyuruh Rasul juga pakai akal sehat. Itu anjuran dari Allah untuk Rasul, untuk umatnya. Ya mudah-mudahan aja ya Bunda dengan adanya seperti ini jadi bisa meneruskan sejarah yang memang diputar-balikan dengan maksud-maksud tujuan-tujuan yang tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat, mungkin gitu ya Bunda. Mohon maaf Ibu Naratu, saya pengen bertanya ini sebetulnya yang hadir ini kan ada dua versi yang saya dengar. Ini yang sering disebut itu Nyi Roro Kidul atau Bunda Ratu Laut Kidul. Katanya kata orang ada dua. Kalau Ibu Ratu Laut Kidul berarti ibunya Nyi Roro Kidul, apa benar atau seperti apa? Ibu Bunda sama saja. Sama. Berarti sebutan Nyi Roro Kidul sama Ibu Ratu Laut Kidul itu masih itu juga? Iya. Sama. Masa sih? Tolong. Saya jadikan keluarga Prabu Siliwangi. Masa seorang ayah kepada anaknya tidak menjuru masuk Islam? Betul. Makanya cerita-cerita itu. Maaf, saya bukan sendiri. Tolong, saya punya anak Dayak yang namanya Nyi Berorong. Oh, itu teh anaknya Ibu Naratu berarti? Bukan anak, itu Dayak. Oh, Dayak. Yang kerja di keraton. Oh, Cuma dipungut anak mungkin. Bukan anak, Dayak, apa sih Dayak itu? Pembantu. Selir atau pembantu untuk berdampingan sama saya. Oh, berarti bukan anak. Bukan. Kalau berita yang beredar itu katanya Di film Roro juga anaknya katanya. Bukan. Di film-film juga anak. Nah, itu kan film. Itu rekayasa manusia yang aslinya. yang aslinya Dayang atau penjaga? Gini, saya pernah sama Nyi Berorong. Dia sakti-sakti, bahkan emang saya juga ada di dia. Cuman dia berkelana di alam gaibnya, bergabung sama buaya putih, bergabung sama siluman Ifrit. Makanya yang dinamakan Ifrit pasti identiknya atau persahabatannya ya Nyi Berorong. Jika datang Nyi Berorong tersinggung sama ucapan saya, mari kita datang. Tapi saya, Jangan. tolong perlihatkan siapa yang panca indera keenam atau kebatinannya melihat apa wujud tanpa fisik, tapi ini kelihatan. Wujud apa? Pedang. Pecut bukan? Pecut. Nyi Berorong itu takut sama pedang. Bukan pedang. Ini pecut. Oh iya, pecut. Kalau mau dipecut Nyi Berorong, Takut sekali gitu ya? iya.
Berarti kalau kita membawa cambuk apapun pasti takut berarti. Itu siluman takutnya sama ini. Ini kepunyaan siapa? Kepunyaan wali. Seperti Amor Rasuli. Ya. Oh, tahu. Yang Kamu tahu ya? Iya. yang megang dulunya itu Sunan Bonang kalau nggak salah. Bukan. Progo gitu kalau nggak salah. Wali. Wali. Tolong sebutkan Sunan, wali 9. Sunan Kudus. Terus Yang dititipkan ke muridnya itu Sembara kalau nggak salah. Bukan. itu cerita film. Tapi kalau Sembara cerita yang progo gitu, emang sunan kalau nggak salah itu sunannya Sunan Kalijaga. Demak ya kamu. Bukan. Sunan Kalijaga. Bukan. Udah. Udah ya, nggak tahu. Ini kepunyaan wali, kepunyaan ulama. Masa sih saya dibilang siluman? Ki Ageng Prayogo kalau nggak salah itu yang mau bawanya di film. Kayaknya ada dasarnya mungkin. Bukan. Wali. Wali ini siapa? Siapa waliullah? Wali kan hanya salapan, wali sama ya pada. Wali di Indonesia memang ada 8, tapi wali yang aslinya 1. Siapa? Sunan Gunung Jati. Nih, buat kamu. Benar berarti. Ini bukan punya Sunan Kali. Jaga. Bukan. Sunan Gunung Jati. Iya, Sarip Hidayatullah. Yang cerita yang aslinya pada nggak tahu. Tapi punten, maaf Bunda, memang Sunan Gunung Jati itu adalah salah satu wali yang diceritanya naik ke Lawah Mahfud. Jadi wali yang lain itu nggak bisa masuk, cuman beliau bisa masuk sendiri. Kata siapa? Di Babat ada, di Babat Cirebon. Bapak Cirebon itu cerita kalau benar waliullah, siapa rajanya wali? Nggak ada selain yang bisa kalau Allah Mahfud atau diberitahu di Allah Mahfud sama siapa, cuma Rasul, nggak ada yang lain. Maaf, enggak. Nah itu berarti cerita lain lagi berarti. Iya. Allah Mahfud itu Rasul. Cuman yang tahu Rasul. Iya, nggak ada ke sini. Nggak ada bohong itu. Ya, maaf berarti cerita seperti itu diklarifikasi ya. Ya. Ini kepunyaan Sarip Hidayatullah. Dari siapa? Dari Prabu Siliwangi. Dititipkan. Ini dari Prabu Siliwangi dititipkan sama saya. Dititipkan lagi sama Sarip Hidayatullah. Iya, iya. Adanya siapa? Orang ini. Allah. Pecut Campeti ada orang. Cuman orang atau kekuatannya tetap punya tolong biarin cerita itu dunia yang asli. Saya alhamdulillah sudah secara logika memang sudah kebakaran kepikiran atau di luar nalar karena masa saya sudah melaksanakan munggah haji kan. Udah hajah berarti ya. Alhamdulillah ya Rabbi. Masya Allah. Semoga
kalian semua. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yang motret atau yang apa istilah sekarang Video. ya video, semoga video anda semua mendapatkan barokah. Amin. Allahnya. Bermanfaat ya. Ya, Karena kita meluruskan sejarahnya Bunda. tak itu makanya niat ini jalan perjalanan untuk merubah, untuk dakwah siar Islam, meluruskan yang goib, yang maha goib. Betul. Itu tuh dititipkan oleh yang maha goib, siapa? Allah. Mohon maaf, suaranya agak kayak laki-laki. Betul, yang nggak memungkiri Bunda masalah itu. Karena di zaman penjajahan dulu ada seorang yang memang tujuannya untuk merusak sejarah. Jadi sejarah yang asli itu seolah-olah diputarbalikan. Dulu itu kalau saya dibaca di sejarah itu namanya Ngabdullah orang Pati. Itu memang dia sengaja oleh penjajah untuk merusak sejarah. Bahkan sampai Ngabdullah itu untuk merusak sejarah. Yang asli. Ya, malam satu suro itu dirubah. Ya, Malam satu suro itu dirubah, katanya itu hajatannya Nyi Roro Kidul. Udah itu. di dalam buku yang judulnya Darmo Gandul kalau nggak salah. Serat Darmo Gandul. Atas gandul. Bukan, itu asli. Buku. Nah, saya nggak perlu suku-suku anak itu. Di buku itu asli. Nggak perlu Tapi sesajen. tujuannya memang si Abdullah itu untuk menyesatkan tujuannya. Emang karena itu. Masa kenapa? Nyi Roro Kidul hajatan? Nah, masa? Emang saya memang sebenarnya nggak ada di laut, nggak ada. Betul, Bunda. Ada di dunia. Mohon maaf Bunda, mohon maaf ini sekali lagi. Ini yang sosok yang hadir sekarang ini langsung bundanya langsung atau sosok yang mewakili Ibunda Ratu? Saya sendiri. Oh, langsung bundanya. Ya, Nah, mohon maaf kalau saya lancang. Ya, kita kan di sini awam ya Bunda ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana sih keadaan di atau suasana di Segoro Kidul? Katanya kan ada sebagian orang yang pernah menginjakan kakinya di Segoro Kidul. Itu seperti apa sih? bohong. Oh, bohong berarti. Bohong. Siapa yang merasakan goib atau ke laut, ke negara laut? Siapa? Coba bawa ke sini. Berarti itu hanya ngaku-ngaku misalnya. Iya. Kecuali Cari sensasi. penyadap penolong. Tapi ada gitu yang bisa berarti. Atau belum ada? Itu kan namanya sihir. Kadang-kadang bisa sihir. Ada sebenarnya. Ya memang menguasai samudra. Kadang-kadang saya bisa ke laut. Dengan kesaktian dari Allah yang dititipkan kepada saya. Berarti mungkin itu Bunda terlalu terobsesi sama film ya. Orang itu. Mungkin terlalu terobsesi sama lihat film bahwa di kondisi di Laut Kidul itu seperti itu. Jadi ditimbulkan dengan kata-kata. Bisa. Mungkin gitu. Barangkali Bunda ada pesan khususnya bagi kami-kami dan umumnya bagi semua para penonton yang lihat video kita. Pengen nanya ini Bunda, Gimana? kan berarti awalnya Bunda Ratu ini berarti sama seperti kita manusia. Sama. Nah itu Lanjut. makanya maksudnya jadi penguasa pantai selatan itu awal mulanya bagaimana alur cerita? Gini, saya kan dulunya anak yang paling disayang sama Prabu Siliwangi. Oh, Disayang ada di keluarga. Itu kan Prabu Siliwangi itu istrinya banyak. Saya diguna-gunain, kena kalau sekarang apa tuh yang bentuk-bentuk
Teluh gitu. Santet. Bundar itu ada Santet itu. apa tuh yang Telur. Budi-budi. bukan penyakit kulit. Oh, Ya, Buduk. sama. Ya kulit. Cuman di dalamnya ada apa nanah itu. Oh. Getih yang Oh. putih-putih. Makanya saya Bisul ya. kecil-kecil banyak. Kau aja saya sebenarnya Iya. dikelupas. Makanya saya dibuang. Diasingkan ya. Ya, diasingkan untuk berobat. Karena siapa yang menguasai samudra, siapa yang menguasai lautan, nabinya. Saya bertanya kepada Anda. Nabi Khidir. Alhamdulillah. Itu Oh, jadi Bunda ketemu sama Nabi Khidir. dibantu sama Nabi Khidir menyembuhkan untuk bertugas menguasai samudra dengan Sunan Kalijaga. Bun, maaf. Boleh saya menyebutkan nama asli Bunda? Siap, Ya. Boleh. Tapi bener nggak itu? ya Putri silakan. Maaf tapi Bun, Udah, jangan kasih tahu. Tolong buang nama itu. Oh. kenapa Bun? Tapi dihapus aja videonya, nanti dihapus aja yang itu. Ini Gini. udah meledak enggak? Maaf, Motong mata. misalkan Anda tahu memanggil orang ini, kan kadang-kadang bisa. Yang lain. Yang masuk orang lain gitu ya. Iya, makanya saya tidak memberitahu nama yang asli. Maka Prabu Sidani siapa yang nama asli? Gak ada yang tahu. Nah, Prabu Siliwangi itu bukan nama asli berarti. Bukan, itu nama kerajaan. Nama gelar. Gelar. Itu dari gelar dari kerajaan. Itu bapak saya atau bunda saya atau mohon maaf Kanjeng Prabu, udah tidak mengizinkan untuk bicara. Oh, berarti udah. Ya, silakan, mohon maaf Bunda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya. Tolong dimaafkan. Yang benarnya semoga itu dari Allah melalui Rasul. Mari kita berselawat. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah itu berarti yang masuk berarti asli sosok dari Nyi Roro Kidul berarti itu kan? Ya, bukannya asli. Ya mungkin Abah ini juga tidak bisa membentukkan 100% ya. Ya mungkin ya. Astagfirullah. Yang mungkin kita Stop.
Nah itu kan tadi berarti yang masuk itu berarti asli sosok dari Bunda Ratu Kidul berarti. Ya, walau kalau nanti juga ada yang komen, misalkan ada orang yang panca indera ke-6 atau indigo, mungkin kelihatan lah, kelihatan siapa yang ada hadir, yang hadir. Di itu saya yang bicara, mungkin ada nanti juga ada yang komen, ada yang itu, pasti ada seseorang atau beberapa orang yang punya panca indera batinnya, mungkin kelihatan. Jadi Bapak juga tidak bisa membenarkan 100% bahwa itu Bunda Ratu Laut Kidul, yang enggak berarti ya. Kemungkinan kan bisa aja penjaganya ya, atau yang orang kepercayaan Bunda, atau yang misalkan siapa gitu yang mewakili gitu. Bisa saja gitu. Mohon siapa yang merasa atau melihat kelebihan gitu ya. Kelebihan dari saya, tolong mari kita bergabung untuk meluruskan mana yang asli, mana yang bukan. Soalnya kan ini katanya gimana, sangat sulit sekali memanggil Bunda Ratu katanya. Kebanyakan orang sih nggak bisa katanya. Harus menyiapkan sesajen. Makanya itu satu kemusyrikan. Yang menyiapkan sesajen tersebut. Ya, itu tergantung keyakinan. Nggak bisa dibilang musyrik mungkin. Nggak bisa dibilang musyrik, kan ada kayak gini juga menyambat itu ada yang bilang musyrik. Mohon maaf, yang mempunyai ilmu dari awal akhir siapa? Allah kan. Yang menciptakan jin siapa? Allah kan. Allah menitipkan jin bisa panca indera, bisa menitipkan panca indera lewat Maung Siliwangi, bisa. Itu cuma kan nitip dari siapa? Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita harus buat akidah, keimanan kita yang mempunyai ilmu itu cuma Allah, bukan cuma Allah. Iya benar. Tuh. Mungkin tadi dari dari obrolan yang saya tangkap dari obrolan Bapak, mungkin melalui video kita menyeru mungkin ya, barang siapa saja mempunyai ilmu, bukan yang punya ilmu, yang merasa dari keturunan Prabu Panca Indera atau yang merasa dari keturunan Prabu Siliwangi bisa berkumpul mungkin seperti itu. Intinya ingin mengajak bersatu mungkin. Ya kalau syukur-syukur bisa meluruskan yang selama ini beredar salah gitu ya, mungkin disalahgunakan. Beda versi yang banyak disalahgunakan. Mohon dengan sangat hormat, tolong kita bukan untuk menimbulkan atau kata saya pribadi kesombongan, bukan. Tugas Siliwangi kita bersatu. Bersatu. Menyeru berarti. Ya. Tetap bersatu ya, bisa. La ilaha illallah itu yang paling terakhir. Berarti ternyata sosok Prabu Siliwangi ini berarti sudah masuk Islam berarti. Sudah muslim berarti. Dan bahkan nama aslinya bukan Prabu Siliwangi berarti. Bukan. Itu hanya nama gelar berarti ya, Pak? Gelar dari kerajaan. Berarti nama aslinya mah dirahasiakan. Sama seperti tadi Bunda Ratu Kidul. Iya, kadang-kadang kan kuburannya nggak ada yang tahu. Kan banyak yang bilang katanya petilasan di mana-mana dan makamnya pun ada di mana katanya? Di Bogor katanya itu. Itu pusat kerajaannya. Pusat tetap Bogor. Pusat maksudnya kerajaan atau? Ya, kerajaan Pajajaran. Oh, pusatnya di Bogor. Iya, di Bogor. Makanya di situ dibentuklah gedung di Bogor tuh bilang istana. Ya, Istana Bogor. Istana Bogor. Ya, itu. Ini juga walau-walau, cuman ya itu pun. Berarti masih ada itu hubungannya ya. Mungkin
untuk sementara dicukupkan sampai di sini dulu dalam video kali ini. Kita akan lanjut di konten selanjutnya, kita akan terus ungkap dan mudah-mudahan kita bisa meluruskan cerita-cerita yang selama ini beredar salah ya. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya saja, buang buruknya. Yang salahnya dari kita, yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri dan kawan-kawan juga pamit undur diri. Tetap pantengin terus channel kita ada Mesya Serina, Kartika Hidutiti sama Nur Yaman channel. Semoga anda bisa terhibur. Saya pamit undur diri beserta kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.